Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Farihul selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada diskusi sore hari ini. Kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Saya Intan Mayasari sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya Mia Nazilatul sebagai pemateri pertama. Pada hari ini kami akan mendiskusikan tentang karya ilmiah. Marilah kita simak dengan seksama penjelasan dari pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil suatu pemikiran, ide, gagasan, kajian maupun penelitian seseorang atau tim yang ditulis sesuai kaidah atau aturan karya ilmiah secara logis atau telah diuji kebenarannya dan dipublikasikan untuk pembaca. Fungsi karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama adalah memperkecil distorsi dan informasi. Memperkecil distorsi yang dimaksud adalah memperkecil kesalahpahaman atau hoax-hoax yang beredar dan diuji kebenarannya. Yang kedua yaitu untuk meneliti, mengkaji, mengungkapkan ide atau gagasan. Yang ketiga yaitu penyuntingan agar tersusun rapi dan lebih diminati pembaca. Dan yang keempat adalah terfasilitasinya pembaca dalam menangkap isi pesan. Selanjutnya adalah syarat penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan harus baku, tidak boleh bertele-tele ataupun bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah hasil penelitian yang sebenarnya atau jelas dan konkret sehingga dapat menghasilkan sebuah uraian. Yang ketiga yaitu bersifat sistematik sesuai kaidah karya tulis ilmiah. Dan yang keempat adalah sumber yang digunakan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menulis karya ilmiah sesuai pedoman skripsi. A. Pewajahan skripsi. Jenis kertas ukuran A4. Naskah skripsi tidak boleh bolak-balik dengan font Times New Roman. Ukuran judul halaman dan bab 14 dan ukuran 12 untuk subbab. Spasi 2, ukuran 11 untuk teks dan tabel, dan ukuran 10 untuk catatan kaki. Batasan margin kiri dan atas 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm. Nomor halaman awal menggunakan angka Romawi kecil di tengah bawah. Penomoran halaman untuk setiap awal bab diletakkan di bagian tengah bawah, sedangkan seterusnya di bagian kanan atas. B. Ukuran penulisan. C. Lambang penulisan. D. Warna sampul. E. Penulisan kutipan. F. Daftar pusaka. G. Tabel bagan dan gambar. Plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menyerahkan atau menyajikan ide atau kata atau kalimat orang lain tanpa menyebut sumbernya. Plagiarisme berbeda dengan pelanggaran hak cipta, yakni penggunaan karya orang lain yang melanggar hak legal pemiliknya yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Jadi publikasi bukan merupakan prasyarat untuk plagiarisme. Meskipun belum dipublikasi, bila suatu hasil karya telah diserahkan ke dosen, penguji tesis, redaksi jurnal, dan sebagainya, atau disajikan dalam penemuan ilmiah atau non-ilmiah, maka hal tersebut sudah termasuk dalam kategori plagiarisme. Contoh judul skripsi. Judul skripsi sudah seharusnya dapat menjelaskan rangkuman garis besar penelitian yang dilakukan. Judul skripsi yang baik harus disusun dengan kalimat yang singkat dan mencakup gambaran secara keseluruhan. Dalam menentukan judul harus dipersiapkan agar hasil menarik bagi pembaca. Contoh judul skripsi yaitu efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada pemberdayaan kaum lanjut usia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.